Jawa Barat dikenal dengan nama Parahyangan. Beragam sejarah serta berbagai peninggalan masih menjadi teka-teki yang kini mulai terpecahkan. Beberapa kawasan memiliki cerita ataupun dalam mitologi mengandung banyak pesan filosofi. Selain digunakan sebagai nama universitas swasta yang terkenal di Bandung dan pernah dijadikan nama kereta api, nama Parahyangan memiliki arti yang begitu besar untuk dimaknai. Parahyangan memiliki arti penting tentang menceritakan peradabannya yang begitu tua. Mari sebelum ke pokok bahasan kita terlebih dahulu mengenal nama Parahyangan. Jika kita runut, kata Parahyangan itu adalah para, yang, dan an. Imbuhan kata pa dan an jika dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan kata, yakni per dan an. Dua kata ini adalah kata bantu. Lalu apa kata ra dan hyang? Menurut beberapa teori, ra adalah suatu bentuk perhormatan dan hyang adalah dewa. Jadi jika disatukan adalah para dewa. Ketika era kolonial dikenal lagi dengan nama Priangan. Jika kita perhatikan kata para dewa, artinya hal ini berhubungan dengan sebuah peradaban yang berkaitan dengan aspek teologi. Beberapa pajal yang tercecer akan berkaitan dengan adanya beberapa peninggalan sejarah yang mulai diteliti secara mendalam. Apa ada kaitannya tempat para dewa atau Parahyangan dengan bangsa Lemuria atau bangsa Atlantis yang pernah hidup di bumi? Pernahkah Anda mendengar sebuah kata lembur? Jika diperhatikan, kata lemur dan lembur memiliki sebuah kesamaan. Lembur diambil dari bahasa Sunda yang berarti wilayah atau kampung atau tempat bermukim. Apakah mungkin Parahyangan adalah tempat para dewa yang berasal dari bangsa Lemuria? Semuanya seakan rumit, tapi ada sebuah pendekatan dari uraian yang dapat diterima dengan logis. Sebagian orang berpendapat bahwa bangsa Lemuria adalah bangsa yang memiliki kecerdasan yang mumpuni serta memiliki peradaban yang modern. Mereka menggunakan teleportasi sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi. Apakah bangsa Lemuria itu manusia atau makhluk astral? Kita akan ungkap nanti di akhir video. Banyak penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan barat. Contohnya seperti Philip Scalater, seorang ahli zoologi. Menurut penelitiannya, dikatakan bahwa sebelum adanya Nusantara, ada sebuah benua hipotetis yang tenggelam di Samudra Hindia. Penelitian dan teori ilmiahnya ini tepat pada tahun 1864. Teori ini dikembangkan oleh ahli okultis tentang asal-usul manusia. Sebagai gambaran bagi para penonton, pada zaman itu berbeda dengan sekarang. Sebelum Nusantara terpecah menjadi beberapa ribu pulau. Bisa dipahami kan? Eksistensi bangsa Lemuria terus-menerus dilakukan berbagai eksplorasi penelitiannya. Meskipun menurut beberapa para akademisi, hal tersebut tidak dapat diterima menjadi sebuah kajian ilmiah. Di Gunung Sadahurip, Garut, pernah dilakukan sebuah penelitian. Menurut seorang budayawan Diki Zainal Arifin, bahwa jauh sebelum ada huruf Pallawa dan Sanskerta, ada huruf yang lebih tua, yakni huruf Lemurian. Wow. Bahkan pembahasan tentang Lemurian begitu fenomenal dan legendaris. Terbukti pernah dibahas di Ancient Alien di History China. Gunung Sadahurip jika dicermati dari dua kata yakni sada dan hurip. Sada dalam bahasa Sunda jika diartikan adalah bunyi dan hurip adalah kehidupan. Di tempat ini ada prasasti Sadahurip, bentuk gunungnya pun mirip dengan piramida. Banyak sebagian menyebutnya piramida Sadahurip. Prasasti Sadahurip berawal dari seorang penemuan warga yang kemudian dikubur kembali. Lalu setelah digali,
ada bentuk yang menyerupai huruf, memancarkan cahaya kilauan warnanya seperti warna emas. Setelah diteliti, timbul sebuah kata lemunta yang berarti jikalau. Nah, ini menarik. Dari penelitian prasasti Sadahurip diterjemahkan menjadi beberapa kata tertulis dalam buku prasasti Gapida Anjana. Dari satu batu itu bisa diterjemahkan menjadi Anjana Gapida Hyangga, Avatara Maninggarungga, Sadu Babala Arya Dumida, Zakala Maniwara Zena. Artinya, engkau adalah gerbang sang pencipta, pengendali alam, keseluruhan jagat halus dan kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta. Waktu akan menjadi anak penurut. Kira-kira maksud dan nilai filosofisnya apa ya kawan-kawan? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Ada pula prasasti yang lainnya di Ransa Buaya, yakni awal mula peradaban berasal dari kita. Teori ini kemudian didukung oleh Frank Joseph Hoff dari University of Washington. Tidak hanya itu, teori awal peradaban manusia yang berasal dari Nusantara pernah dikemukakan oleh Profesor Oppenheimer. Penelitian risetnya menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan induk peradaban dunia. Wow, siapa sih sebenarnya Profesor Oppenheimer itu? Dia seorang ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Oxford University, Inggris. Hasil risetnya menimbulkan perdebatan dan sangat menggembarkan hingga kini. Analisis dari hasil risetnya dikenal dengan nama teori Oppenheimer. Hal ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Eden in the East. Dalam bukunya dikatakan dengan tegas menyatakan bahwa nenek moyang dari induk peradaban manusia modern, Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia adalah berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sundaland. Penelitiannya dilakukan selama puluhan tahun. Metodologi penelitiannya memakai disiplin ilmu, menerapkan keilmuan kedokteran, geologi, linguistik, antropologi, arkeologi, dan folklore. Selanjutnya, dari penelitian itu menyebutkan bahwa orang Amerika bukan berasal dari Cina, tapi dari Asia Tenggara. Ketika terjadi banjir besar pada 30.000 tahun yang lalu, hal ini tentu menjadi perdebatan tajam di kalangan para sejarawan dan histori sejarah yang sudah terstruktur dan telah banyak beredar. Membuat geling-geling kepala. Coba bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Secara kesimpulan, dari beberapa narasi yang tersusun antara bangsa Lemuria dan hasil riset dari Profesor Oppenheimer, ada kecocokan ya. Secara basic akademik, Profesor Oppenheimer bidangnya meneliti struktur DNA manusia dan ahli genetika. Apakah dunia tidak mau menerima fakta teori ilmiahnya? Dan kenapa alasannya teori itu tidak bisa diterima? Kita tunggu saja nanti beberapa kajian ilmiah para ilmuwan lainnya. Lanjut. Kalau diperhatikan dari dua aspek tadi, seperti puzzle yang berkaitan namun tercecer. Akan tetapi, apakah bangsa Lemurian itu bukan manusia atau makhluk astral? Kita coba melalui pendekatan teologisnya. Dalam beberapa kitab Samawi, Kristiani menyebut Nabi Adam diciptakan pada tahun 4026 sebelum Masehi. Di dalam kitab agama Hindu, Purana mencatat pada tahap Kali Yuga sekitar 3094 sebelum Masehi. Hanya Al-Quran yang tidak mencatat secara pasti kapan Nabi Adam alaihissalam diturunkan sehingga tidak muncul perdebatan.
Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang diutus menjadi khalifah di alam semesta ini. Apa ada yang berpikiran sama bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan pertama kali bukan di India, akan tetapi di Indonesia? Wah, bagaimana rujukannya? Nabi Adam pertama kali diturunkan di negeri Al-Hind, yakni Hindia atau Nusantara. Hal ini merujuk pada hadis dari Ibnu Abbas r.anhum telah meriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah berkata, di bumi tanah yang paling wangi adalah tanah Al-Hind, karena Nabi Adam alaihissalam telah diturunkan di Al-Hind, maka pohon-pohon di Al-Hind telah melekat wangi-wangian dari surga. Hadis riwayat Hakim. Jika kita perhatikan kata-kata terakhir dari hadis ini, tertulis pohon yang wangi. Jika kita merujuk pada hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seorang raja dari Al-Hind telah mengirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah tembikar yang berisi jahe. Lalu Nabi SAW memberi makan kepada sahabat-sahabatnya sepotong demi sepotong, dan Nabi SAW pun memberikan saya sepotong makanan dari dalam tembikar itu. Tumbuhan jahe hanya hidup di Khatulistiwa. Selain di Asia Tenggara, jahe dapat hidup di Brazil. Akan tetapi peradaban Amerika mulai ada setelah adanya peradaban Asia. Maka besar kemungkinannya berasal dari Nusantara. Jelas bahwa bangsa Eropa pun menyebut Hindia itu adalah Nusantara. Lalu jika kita merujuk pada hadis yang pertama yang merujuk pada kata pohon-pohon yang wangi, jika kita amati bahwa gaharu adalah pohon yang berasal dari Nusantara. Pohon gaharu merupakan bahan utama pembuatan parfum yang sangat wangi. Pada zaman dahulu, pohon gaharu dari Nusantara pun dikirim ke India, Persia, Jazirah Arab, Mesir, hingga Afrika Timur. Jadi bagaimana kesimpulannya? Adanya keterkaitan penemuan Profesor Oppenheimer yang mengatakan struktur DNA manusia berasal dari Nusantara, dan riwayat hadis yang merujuk tentang Nabi Adam alaihissalam turun di negeri Al-Hind, yakni di Nusantara, merupakan landasan pemikiran yang logis. Terlepas benar dan tidaknya Nabi Adam alaihissalam turun di Nusantara, hal ini bukan kebenaran mutlak. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Semoga memberikan manfaat yang besar. Dan adapun versi lainnya, Anda dapat menulis di kolom komentar. Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan like, subscribe, dan share. Bagi kami sangat membantu. Dan saya Nur pamit. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.